Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang kesultanan yang ada di Islam ya. Di peradaban dunia. Nah, di peradaban Islam di dunia ini pernah ada 3 peradaban besar ya, atau ada kesultanan besar yang pernah memerintah wilayah Islam. Nah, kekhalifahan itu atau kesultanan itu, atau saya sebut kesultanan aja ya. Nah, kesultanan itu ada 3. Yang pertama adalah Muawiyah, kemudian Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Itu yang bisa dikatakan yang besar. Sedangkan yang lainnya yang setengah besar atau mungkin yang lebih kecil itu memang ada ya. Tapi saya akan fokus ke kekhalifahan yang salah satunya aja ya, yaitu Utsmaniyah. Nah, kalau Abbasiyah itu merupakan bisa dikatakan sebuah kekhalifahan atau kesultanan yang berhasil menggulingkan Kesultanan Muawiyah yang ada di Damaskus ya, yang ada di Syria, dan akhirnya memindahkan pusatnya ke Spanyol. Nah, ini Abbasiyah, kekhalifahannya itu yang pusatnya di Baghdad itu akhirnya memang runtuh, dan keruntuhannya itu di Asia ya, di Irak ya waktu itu, dan di Persia pusatnya. Ini akhirnya menimbulkan sebuah kemunduran yang cukup drastis di dunia Islam. Nah, wilayahnya itu juga tercerai-berai menjadi beberapa kerajaan kecil, dan yang satu dengan yang lainnya itu saling berperang. Nah, beberapa peninggalan budaya dan juga peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol ya. Tapi sebenarnya sih bangsa Mongol ini hanya berhasil untuk menghancurkan karena memang Kesultanan Abbasiyah memang sudah mengalami kemerosotan. Dan waktu itu dengan pimpinan Hulagu Khan, ini keturunan dari Genghis Khan ya. Nah, ini berhasil menambah kacau balaunya dunia Islam yang ada di Asia ya. Tapi kemalangan memang tidak berhenti sampai di situ saja ya. Ada Timur Leng ini dari Uzbekistan juga menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Ya, udah lengkap deh. Nah, keadaan politik umat Islam memang secara keseluruhan baru mengalami kemajuan setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Nah, kerajaan itu adalah Utsmaniyah di Turki, Mughal yang ada di India, dan Safawi yang ada di Persia. Nah, kerajaan yang di Persia sama di India ini nggak saya bahas ya, karena kali ini saya akan bahas yang Utsmani yang ada di Turki. Nah, kerajaan Utsmani yang ada di Turki merupakan kerajaan yang pertama berdiri dan juga yang terbesar dan yang palinglah bertahan dibanding dengan 2 kerajaan yang lainnya. Turki Utsmani inilah yang akhirnya menjadi sebuah pionir dalam perkembangan dunia Islam pada masa berikutnya ya, karena kehancuran memang sudah mulai masuk ya. Dan mungkin yang bisa dikatakan sebagai penyelamatnya adalah peradaban dan kejayaan Turki Utsmani. Pada awalnya sih kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, tapi dengan dukungan militer, tidak beberapa lama kemudian Turki akhirnya menjadi kerajaan yang besar bertahan dalam kurun waktu yang lama. Nah, kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmaniyah ya, yang demikian luas dan berlangsung cepat itu kemudian diikuti pula dengan kemajuan di bidang kehidupan yang lainnya ya, diantaranya sih militer, karena memang bisa dikatakan bahwa kerajaan ini kesultanan ini memang didukung oleh kekuatan militernya ya. Nah, para pemimpin kerajaan Turki ini orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Tapi kerajaan Turki Utsmani mencapai masa keemasannya bukan semata-mata karena keunggulan politik dari para pemimpinnya, tapi yang paling penting
penting adalah ada keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Orkan ini pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer ya, dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk daerah Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama, yaitu tentara Sipahi, yaitu tentara reguler atau yang biasa ya, yang mendapatkan gaji tiap bulan. Terus kemudian ada tentara Hazeb yang merupakan tentara irreguler yang digaji pada saat harta rampasan perang atau ketika ada perang, kemudian ada harta rampasan. Nah, itu baru mereka mendapatkan gajinya. Dan yang ketiga adalah tentara Janissary atau bisa dikatakan sebagai tentara orang Eropa ya. Nah, mengapa demikian ya? Karena memang tentara ini direkrut pada usia 12 tahun, dan kebanyakan ini adalah anak-anak orang Eropa yang mayoritas beragama Kristen ya, yang dibimbing secara Islam dengan disiplin yang kuat. Nah, pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang paling besar ya dalam penaklukan negara-negara non-Muslim. Nah, Orkan juga membenahi angkatan laut karena dia mempunyai peranan yang besar dalam peranan ekspansi Turki Utsmani. Nah, abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan karena dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik itu di Asia, Afrika maupun Eropa. Nah, faktor utamanya adalah kemajuan di bidang militer. Turki sendiri ini memang sebuah bangsa yang sifatnya militer seperti yang saya katakan tadi, kemudian disiplin dan patuh terhadap peraturan. Ini yang sudah diwarisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah ya, karena orang Turki sendiri memang berasal dari Asia Tengah ya. Nah, di bidang pemerintahannya juga cukup tangguh ya, dengan terciptanya jaringan pemerintah yang teratur juga, dan mungkin nggak terlalu bertele-tele ya. Tapi ketika menjelang berakhirnya Turki ya, sekitar abad ke-16 lebih ya, 17 sampai 19. Nah, itu mulailah birokrasi yang cukup ruwet ya, akhirnya yang membuat jadi tidak praktis lagi. Nah, selain itu pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman pertama, untuk mengatur urusan pemerintahan negara disusun ya sebuah kitab. Nah, ini Raja Sulaiman yang pertama atau Sultan Sulaiman yang pertama ini yang akhirnya membawa negara Turki menjadi besar. Makanya dia juga disebut sebagai Sulaiman yang Agung. Nah, untuk bidang yang lainnya seperti pengetahuan yang nggak terlalu menonjol sih ya, cuman karena ya negaranya memang membutuhkan atau kesultanannya itu membutuhkan para pemimpin yang mungkin cekatan ya. Tetap ada madrasah yang ada atau pendidikan gitu, memang ada yang dibentuk supaya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, mungkin terutama untuk para keluarga raja ya. Nah, waktu itu juga dibangun sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan juga pemandian umum. Kemudian di bidang budaya, nah ini Turki Utsmani ini memang memiliki wilayah yang cukup luas ya, sampai 1/3 wilayah dunia itu menjadi wilayahnya Turki. Dan mereka itu merupakan negara atau bangsa yang mudah untuk bergaul dengan bangsa yang lainnya, sehingga mereka memadukan berbagai macam budaya, baik itu budaya Persia, kemudian ada Bizantium, dan juga budaya Arab. Jadi seperti itu ya. Budaya Persia itu banyak diambil ajarannya untuk etika tata krama dalam istana, terus kemudian Bizantium kemiliteran dan pemerintahan, sementara
dari budaya Arab ada diserap ajaran-ajaran prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keilmuan dan bahasa. Oke, makasih udah bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.